Dasar wanita tua. Mau nipu pakai kain mainan. Jangan ganggu bisnisku. Pergi, pergi. Beli iga. Masak iga untuk cucuku. Masak iga untuk apa kamu gertak dia? Bukan urusanmu. Dia mencoba menipuku. Jaga bicaramu. Apa kamu kasih dia iganya? Ku maklumi saat kamu curi pelangganku. Sekarang malah ikut campur. Tunggu saja. Akan ku tunggu. Biar ku kasih tahu, orang yang menggangguku masih terbaring di rumah sakit. Kalau kamu mau tutup toko sementara, silakan saja. Ini daging sapimu, silahkan. Hei cantik, aku mau 200 gram daging. Yang paling empuk, bagiannya sangat lembut. Ayo, ambillah. Aku nggak mau. Dasar tukang daging kampung. Cuma bercanda malah emosi. Nina, kamu harus belajar ya, jangan kayak dia. Ayah, biarkan aku terus belajar. Aku lolos kampus Jati. Kamu kira sekolah gratis? Gimana aku nafkahin keluarga? Gak usah urus aku, urus saja putramu. Aku cari uang sendiri. Kamu cari uang? Baik, kalau gitu pergilah. Hitung biaya makan dan sewa. Dan yang aku keluarkan untuk membesarkanmu. Lalu dia selalu peringkat terakhir. Tapi kalian tetap rela menyekolahkannya. Kamu bandingin aku. Gak cuma margaku, putraku, nanti juga penerus Lingga. Menikah, itu pilihan terbaikmu. Aku akan dapat mahar yang bagus. Aku nggak akan menikah. Mulai saat ini, aku nggak akan minta sepeser pun. Aku pergi. Berhentilah. Nenek, ku biayai sekolah Sinta. Apa ibu sudah pikun? Sandi itu cucumu. Di sini nggak masalah kamu laki-laki atau perempuan. Selama berpendidikan dan santun, pantas bermarga Lingga. Mulai sekarang, cuma nenek yang aku akui. Anggap kalian nggak punya putri. Sinta, nenek nggak berguna. Aku cuma seorang pemulung. Cuma segini yang bisa aku kumpulkan. Pakailah untuk sekolahmu. Nenek, aku nggak butuh uang. Aku cuma ingin kamu selalu bersamaku. Rajinlah belajar. Harus rajin. Nenek. 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 Pergi, dasar nenek tua. Mau menipu pakai koin mainan. Buat beli iga. Jangan ganggu bisnisku. Pergi. Paleo, nyonya hilang lagi. Enggak lagi. Dia bilang ingin mencarikanmu istri. Pasti dia kambuh lagi. Cepat cari dia. Baik. Dasar wanita tua. Mau nipu pakai kain mainan. Jangan ganggu bisnisku. Pergi. Beli iga. Masak iga untuk cucuku. Masak iga untuk apa kamu gertak dia? Bukan urusanmu. Dia mencoba menipuku. Jaga bicaramu. Apa kamu kasih dia iganya? Ku maklumi saat kamu curi pelangganku. Sekarang malah ikut campur. Tunggu saja. Akan ku tunggu. Biar ku kasih tahu, orang yang menggangguku masih terbaring di rumah sakit. Kalau kamu mau tutup toko sementara, silakan saja. Ayo, Nek. Nenek, ini iga untukmu. Ambillah. Ini uangnya. Simpan kembaliannya ya. Nenek, ayo ku antar pulang. Nenek, apa kamu lapar? Aku mau makan mie. Mereka nggak biarin aku makan. Kasihan, tega sekali keluarganya. Nek, biar ku traktir ya. Pak. Maafkan aku. Paleo, aku akan ambilkan selesai. Gak ada waktu. Gini saja, tukeran baju denganku. Ayo. Aku juga mau makan roti. Baik, tetaplah di sini. Aku akan beli ya. Nenek, enggak. Kenapa kamu makan ini? Jangan dimakan. Ini enggak sehat. Hah? Kamu ngapain? Hei, kamu terlihat terhormat. Kenapa kamu curi makanan dia? Nggak tahu malu. Kamu siapa? Aku cucunya. Kamu lihat apa? Pergi atau aku telepon polisi. Konyol. Aku nggak tahu. Aku punya adik.
Apa maksudmu? Cucuku, jangan terlalu kasar pada nona ini. Tunggu, cucu. Kamu cucunya? Kenapa aneh dengarnya dari kamu? Aku mau makan mie. Mereka nggak biarin aku makan. Aku mencarimu. Biarin nenek kamu lapar saat belanja itu buruk. Tapi larang dia makan mie. Cucu macam apa kamu? Tunggu, apa yang kamu bilang? Sebentar. Nenek lagi lapar. Nyonya, ini hidanganmu. Aku nggak nafsu makan. Aku nggak bisa jelaskan. Nenek, ayo pulang. Ayo. Enggak. Bayar dia. Bayar untuk apa? Dia membantuku, bayar dia. Oh, ini hal baru. Baik, berapa? Bukan itu yang aku... Pak, kenapa dengan tanganmu? Oh, Pak Leo mencariku kan? Kasih tahu dia, aku segera ke sana. Tolong jangan potong gajiku. Oh, jadi kamu supir? Iya, aku nggak bisa lama. Gajiku bulan ini ada 5.000, cukup? Enggak perlu. Saat nenek mau beli Iga, dia kasih aku kartu mainan. Kartu mainan? Tapi ini juta. Kartu ini nggak layak. Sini, kembaliin ke aku. Itu kartu bernilai juta. Aku bayar juga iganya. Transfer berhasil. 1 juta. Aku bilang nggak perlu kasih uang. Tapi, kamu mau lebih kan? Ayo pulang. Menikahlah dan kamu jadi cucu menantu ya. Hah? Jadilah cucu menantuku. Nenekku sakit. Saat kamu, dia kayak anak kecil. Jangan anggap serius. Pantas saja. Nikahlah Sinta. Aku beliin makanan enak. Dia akan kasih kamu semua gajinya. Nenek, kamu bercanda kan? Aku serius. Nenek, aku akan mengunjungimu. Gimana? Nenek, Pak Leo ingin ngobrol dengan cucu menantumu. Ayo, tunggu di mobil. Kamu mengesankah? Pertama kali bertemu, bisa bikin nenek menyukaimu. Orang tua itu kayak anak kecil. Aku bisa merasakan yang baik dan sabar pada mereka. Itu cukup. Bisa bikin nenek bahagia itu bagus. Apa permintaan? Apa? Nikah. Kita dapat yang diinginkan, itu bagus. Aku juga gak keberatan. Kamu bercanda ya? Nikah itu gak main-main. Langsung saja. Pak Leo masih menungguku. Butuh berapa untuk nikahin kamu? Kamu cuma supir CEO. Bisa kasih berapa? 10 miliar. Mampu gak? 10 miliar. Nona Sinta, kamu cukup serakah. Mari realistis. Sebut harga yang sesuai denganku. Aku akan setuju. Dasar gila. Malas berurusan denganmu. Sinta, kamu belum bayar sekolah dan bolos. Besok sebelum kelas berakhir, urus pengunduran diri. Pasti aku akan bayar. Tolong kasih waktu lagi. Percuma saja, besok tenggatnya. Kalau kita nikah, bisakah aku pinjam uang dulu? Aku keliru. Ternyata cuma sebentar. Berapa? 1 miliar. Bukan, 10 juta. Hah? Aku sudah transfer uangnya. Gak perlu jual ayam lagi. Temani nenek saja. Terima kasih. Bolehkah aku kembali saat malam? Aku masih sekolah. Sekolah? Jangan bilang kamu belum legal. Tenang saja, aku sudah legal. Lagian kita dapat cap resmi. Benar. Aku mahasiswa akhir, bekerja pada waktu. Bukannya itu kolegamu kemarin? Iya. Dia mau menjemputku. Nanti ku kirim alamat rumah. Pergilah setelah kelas. Aku pergi. Oh. Hei, carikan sebuah rumah jelek. Hah? Pindahin barangku sore ini. Baik, Pak. Kayaknya kita salah. Ini villa mewah. Apa yang dipikirin Pak Jimmy? Aku baru sewa tempat ini. Mungkin kita nyasar. Sinta, cucu menantuku, kamu kembali. Nenek, kayaknya benar ini. Aku nggak tahu keluargamu dapat kompensasi. Gimana bisa supir punya rumah bagus? Iya, nenek mungkin malu rumah kita jelek. Jadi dia pinjam ke bibi, keluarga jauh. Diam saja ya. Baik. Kenapa kalian bisik-bisik? Aku nggak boleh tahu. Ayo masuk. Ayo.
Biarlah aku lihat buku nikahnya. Ini beneran kan? Kamu nggak bohongin aku. Tenang saja, Nenek. Aku dan Sinta resmi menjadi pasangan suami istri. Karena sudah nikah, berapa mahar yang kamu kasih? Keluarga Cowok itu sangat terpandang. Maharnya harus emas. Kita gak boleh membuatnya kekurangan. Tenang saja, Nek. Leo sudah kasih uang. Dia kasih berapa? Dasar pelit. Cuma kasih 10 miliar untuk nikahin kamu. Kamu mempermalukanku. Hah? Nenek, dia kambuh lagi. Jangan anggap serius. Oh. Ayo, Sinta. Aku akan belikan emas. Kamu yang bayar. Nenek, aku gak suka perhiasan. Kamu gak perlu belikan apapun. Kamu gak perlu suka. Tapi kamu harus punya. Kamu bisa gunakan sebagai dekorasi. Ini terlalu mahal. Leo kerja keras untuk cari uang. Sungguh perhatian. Kalau gitu aku makin mau belikan untukmu. Ini, dan ini. Nggak mau ketiga ini. Sisanya bungkus semua. Baik. Aduh, nenek kambuh lagi. Nggak jadi. Nenekku cuma bercanda. Bungkus saja. Jangan. Oh, bukannya ini Sinta teman kelas lamaku yang jual daging sapi. Pantas saja, aku bingung dari mana asal bau sapi itu. Salahkah jual daging sapi? Emang kamu nggak makan? Apa kamu tumbuh di udara? Kamu? Sekarang ini banyak orang sok kaya. Pura-pura jadi orang besar bungkus semua. Aku yakin kamu nggak bisa bayar bungkusnya. Dasar nenek tua pikun. Gini ya layanin pelanggan. Mana tata keramanya? Sudah ku bilang mau apa kamu? Hormat untuk orang yang terhormat. Bukan untuk orang kampungan pasar sepertimu. Kenapa kamu berisik sekali? Aku gak suka dengernya. Kamu bilang apa? Dasar nenek tua. Ku panggil satpam untuk mengusir kalian. Kamu gak diajarin hormatin orang tua? Ayo, Nek. Siapa suruh kamu pergi? Nek, tunggu aku di luar. Setelah aku selesai dengan lalat ini, aku akan menghampirimu. Apa? Takut? Kamu ngomong apa? Karena kerja di toko ini membuatmu mewah. Kamu pikir dirimu berkuasa? Emang kamu mampu beli? Kamu, ada apa ini? Manajer dia bikin onar. Dia cuma penjual daging, dia mau beli permata toko kita. Emang mampu? Siapa bilang dia gak mampu? Pak Leo? Leo? Ya, aku supirnya Pak Leo. Kayaknya kamu ingat aku. Bosku itu pelayan utama. Aku sering mewakilinya, jadi dia kenal aku. Tentu, apapun yang dibutuhkan Pak Leo datanglah padaku. Kami sudah bersikap buruk, silahkan lihat-lihat. Aku kasih padamu. Manajer, dia manfaatin kondisi. Diam. Manajer, kenapa kamu membungkuk pada supir? Apakah pantas? Diamlah. Emangnya kenapa? Kamu juga sales, sama-sama melayani. Bedanya suamiku personal. Ini cincin eksklusif. Lihatlah kalau kamu suka. Semoga kalian panjang umur dan hidup bahagia. Ini terlalu berharga. Aku nggak bisa terima. Nona Sinta, yakinlah yang ini murni untuk dekorasi. Nggak gitu berharga. Murni untuk dekorasi. Ini terlihat asli. Nggak apa. Baguslah kalau suka. Ayo pulang. Oh ya, kesalahan harus segera ditangani atau kinerjamu akan menurun. Benar kan, Ibu Indah? Iya baik, kami akan mengurusnya. Manajer, cincin itu seharga 3 miliar. Kenapa kamu kasih? Karena dia yang menggajimu. Maksudnya, dia bukan supir. Lalu apa dia akuntan? Andaikan otakmu bekerja lebih cepat. Dia itu CEO grup John, Leo. Klinik pria. Nek, kenapa aku dikasih ini? Aku sehat. Jangan bodohi aku. Mungkin aku sudah tua. Tapi pendengaranku masih baik. Aku menguping setiap malam. Tapi kenapa aku nggak dengar apapun? Nenek. Aku tahu kamu lagi stres. Sangat normal sesekali nggak prima. Dokter ini ahli masalah pria. Nenek, bukan begitu. Lalu apa? Hidupku gak akan lama lagi.
Bahkan semalam aku bermimpi kakekmu. Nyalain aku karena nggak bisa rawat kamu. Bahwa aku nggak izinin dia untuk lihat cicitnya. Baik-baik nenek, jangan nangis. Aku dan Sinta berjanji, setelah tahun ini kamu akan menggendong cicitmu, ya? Kenapa nunggu setahun? Kamu harus lakukan sekarang. Aku dan Sinta mau nikmatin waktu berdua. Nenek, kamu nggak rencanain apapun, kan? Kamu kira aku ini apa? Mari makan sup ayam. Agar tubuhmu kuat, cuma ini yang bisa kulakukan. Aku cuma bisa bantu jaga kesehatanmu dan gak bisa ikut campur urusan anak muda. Terima kasih, Nenek. Makin tua jahenya makin pedas. Leo, kurasa AC-nya rusak. Hah? Kayaknya enggak. Tapi sangat gerah, kamu nggak gerah. Turunlah, nanti kamu jatuh. Shh, Nenek dengar. Apa, nenek kasih kamu sesuatu? Aku cuma... Shh, diamlah. Cium aku. Shh, diamlah. Cium aku. Aku masih gerah. Sinta, jangan gerah. Aku mau cuci muka. Jangan pergi. Sinta, kalau aku tetap di sini, aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Aku tahu. Kamu tahu? Aku tahu betul apa yang kulakukan. Apapun yang nenek masukkan ke sup, gak cukup membuatku hilang akal. Aku, Sinta, bersedia lakukan kewajibanku. Baiklah kalau begitu. Sinta, apa yang kamu lakukan? Kamu seperti hewan buas. Benar apa yang orang bilang? Pria hidung besar itu? Kenapa dengan pria hidung besar? Enggak. Halo? Kaleo, aku terluka. Kakinya, Kaleo. Aku takut orang asing. Maaf, aku akan pergi. Oh, nggak apa-apa. Dia bukan orang asing. Dia istriku, Sinta. Istri? Kalian sudah nikah? Oh iya, kami daftar 2 minggu yang lalu. Selamat ya. Hal penting ini bahkan gak kamu kasih tahu. Kurasa aku cuma orang lain bagimu. Oh, itu mendadak. Selain kami, cuma 2 orang yang tahu. Hai, aku Sinta. Tanganmu? Oh, sudah ke rumah sakit? Gak apa-apa, cuma luka kecil. Kaleo, maaf sudah repotin. Nona Sari, jangan disepelekan. Mana mungkin luka kecil. Harus kamu lihat, itu mengerikan. Cukup, Billy. Aku sudah cukup. Repotin Kaleo. Jangan gitu. Ini salahku. Aku cuma ambil cangkir. Aku gak berguna. Untuk hal itu, bukan staf yang urus. Aku pastikan, kakimu bakal sembuh. Tapi gimana kalau harus pakai kursi roda selamanya? Iya. Lanjut saja, aku lihat dulu. Sinta. Sinta, kenapa kamu kabur? Tenang saja, janjiku masih ada. Untuk tetap menjagamu. Apa? Udah gak mau suami? Kalian gak bebas kalau ada aku. Aku gak ngomongin kamu. Baru setengahnya dan kamu cemburu. Jadi kaki Sari terluka saat menolongmu? Iya. Mobil itu hampir menabrakku. Dia langsung lindungin aku. Awas!
Apa yang kamu pikir? Aku bantu lunasi hutangmu. Kita akan merawatnya dengan baik. Hah? 28.000? Berapa daging harus kujual? Kenapa? Kamu nggak suka? Apa terlalu murah? Enggak. Aku cuma nggak suka ini. Jangan main-main. Kita ini wanita. Kamu susah payah nikahin Leo. Pasti incar sesuatu kan? Aku incar tampangnya, juga tubuhnya. Aku rasa nggak perlu sesuatu yang mahal. Leo juga pekerja keras. Apa ini terlihat bagus? Menurutku bagus. Sinta, kamu gak percaya seleraku? Aku pilih ini. Sinta, baju macam apa ini? Diamlah. Kamu terlihat seperti burung. Seleramu jadi buruk saat gak bersama aku. Sinta, sepertinya temanmu gak suka baju yang aku pilih. Enggak. Selera orang beda-beda. Jadi kamu yang pilih. Kukira kalian musuh. Aku gak paham maksudmu. Maaf. Sejak begini, aku lama gak berbelanja. Apalagi ini? Kalian ngapain? Sejak aku begini, aku jarang berbelanja. Seleraku gak bagus, bikin Sinta kesal. Aku gak bermaksud. Sandiwara yang bagus. Tara. Itu cuma baju. Dan Sari nggak sengaja. Dia akhirnya berani kembali keluar. Harusnya kamu paham. Iya, aku salah. Mereka kenapa? Dia nggak pantas untukmu. Ayo, aku bantu kamu bersemangat lagi. Halo, cantik. Gimana? Merasa baik? Sosialmu keren juga. Semua mengira kamu nikahin pria dalam sekejap. Sia-sia masa mudamu. Ayo, minum sampai pingsan. Baik. Lagu senyum. Ayo, nyanyi. Ayo. Minum. Biarkan dia nyanyi. Hah? Sinta. Aku gak butuh cintamu, hatiku. Hah? Dia terlihat familiar. Hah, aku ingat. Mirip suamiku. Sinta, ayo keluar. Dengarlah suara itu. Nadanya sama persis. Baiklah, Tara. Dia tiruan Leo yang bagus. Bahkan tangannya sama, menyebalkan. Bersikap lembutlah padanya. Sinta, beraninya nggak pulang. Dan kamu malah nyanyi dengan pria lain. Kamu cemburu. Jangan tersenyum. Renungkan perbuatanmu. Kenapa kamu galak? Sini. Aku bilangin. Sini. Aku bilangin, kamu yang harus merenung atas dasar apa? Kamu menuduhku dan bela wanita lain. Aku ini istrimu. Aku tahu. Aku bersalah. Gak apa-apa. Kamu milikku. Ada apa? Aku bikinin bubur. Apa Sinta belum pulang? Kalian bertengkar karena aku. Aku merasa bersalah. Leo, kamu ngobrol sama siapa? Sari? Ini baru jam 7 pagi. Ada apa sepagi ini? Aku ada urusan dekat sini. Apa kamu mau sarapan? Sempurna. Sari bikinin bubur. Sari, kamu baik. Sangat perhatian. Ada apa? Semua salahmu. Aku lelah. Kalau gitu aku pergi.
Hati-hati di jalan, datanglah kapanpun. Sampai jumpa. Itu nggak sengaja. Memang benar. Baiklah. Selama kamu senang, sarapanlah. Aku harus kerja. Dadah. Dadah. Leo, Pak Leo, sampai kapan pura-pura jadi supir? jadi supir. Secepatnya. Kalau istrimu tahu sebenarnya kamu CEO, apa dia akan maafkanmu? Pamer kemesraan. Identitas aslinya aja nggak tahu. Saat aku resmi melamarnya, aku akan jelaskan. Melamar? Sinta, kamu kira mudah dapetin Leo? Nggak akan kubiarin. Nikahin pria dalam sekejap. Sinta, kamu sangat berani. Itu takdir. Benarkah? Lalu sebanyak apa kamu kenal Leo? Atau apa kamu tahu identitas aslinya? Identitas asli? Apa maksudmu? Bukankah supir itu identitas aslinya? Supir. Lihatlah. CEO, nggak mungkin. Dia cuma supir. Nona Sinta, kalau nggak percaya, kamu bisa buktikan sendiri. Oh, jadi kamu supir? Iya. Nenek mungkin malu rumah kita jelek. Jadi dia pinjam ke bibi. Keluarga jauh. Pak Leo. Iya. Sinta, kita ini wanita. Aku nggak tega melihatmu dibohongin begini. Dan ini, aku rasa kamu berhak tahu. Kenapa sembunyikan dari Sinta? Siapa tahu dia mengincar uangku. Aku harus waspada. Leo, apa supir berpakaian formal seperti ini? Iya. Hal ini diperhatikan oleh bos kami. Apa kamu nggak sembunyikan sesuatu? Sia, dia nggak tahu cincin tunangan kan? Enggak. Gimana aku sembunyiin sesuatu? Jangan dipikirin. Baik. Aku harus kerja. Leo, aku kasih kesempatan. Nek, maafkan aku. Aku mengecewakanmu, gak bisa bersamamu. Selamat tinggal semuanya. Sinta, kamu pulang. Kenapa kalian bisa di sini? Kami merindukanmu. Jadi kami datang. Bisakah berhenti berbohong? Pergi dari rumahku sekarang. Kamu... Sinta, kenapa kamu bicara begitu? Kami khawatir padamu kenapa-napa di sini. Maksudku, lihatlah ini. Gak ada yang layak. Gadis sepertimu kenapa hidup susah? Bukankah hidupku susah karena kalian? Sudah telat untuk bersedih. Gak perlu marah. Kami datang ke sini untuk membicarakan perjodohanmu. Dia bayar mahar 100 juta. Apa karena putramu itu bikin onar dan butuh uang? Jadi kalian menjualku? Kenapa kamu begitu? Gimanapun dia itu adik kandungmu. Ibuku cuma lahirin aku. Biar aku luruskan. Gak cuma mahar 100 juta. Rumah kita juga akan direnovasi. Kalau dia baik, kenapa gak nikahin saja? Diam, sikapmu ini buruk sekali. Apa kamu tahu kewajiban wanita? Fakta Dimas menyukaimu itu nggak pantas untukmu. Dimas, maksudmu pecandu alkohol yang cerai 2 kali itu. Herman, kamu nggak takut didatengin ibuku? Tolak hal baik, malah mau rugi. Harusnya dari awal, kenapa buang waktu padanya? Selesai juga. Kali ini, mari lihat gimana kamu kembali pada Leo. Tolak hal baik, malah mau rugi. Ayah, keluarkan aku. Kamu mau uang kan? Aku punya, aku kasih semuanya ya. Sudah telat untuk mundur. Maharnya sudah aku ambil. Ya, kamu mau 100 juta kan? Baik, aku akan pinjam. Saat ada uang, aku belikan rumah. Tolong ya, keluarkan aku. Sudah menyerahlah. Dan tunggu dinikahi. Aku bersedia nikahin dia. Bisa lepas tali ini? Aku harus ke toilet. Jangan dengarkan, dia sangat cerdik. Kalau dilepas, nanti kabur. Kamu harus ke toilet kan? Kuambilkan pot. Berhenti main-main. Aku akan sita HP-mu. Setelah malam pertama, aku balikin. Herman, aku putrimu. Anak menikah seperti diusir dari rumah. Sandi yang akan menjagaku nanti. Mewarisi warga Lingga. Sampai akhir, aku gak akan nyerah. Sinta, aku harus cari dia.
Nenek, aku sudah kirim orang. Jangan khawatir. Nek, jangan nangis. Sinta hilang, aku bersamamu. Aku gak mau. Aku cuma mau Sinta. Leo bantu aku mencarinya. Sinta, kenapa kamu pergi tinggalin aku dan nenek? Kamu di mana? Sinta sangat kejam. Pergi nggak pamit. Nggak peduli kesehatan nenek. Kalau dia mencintaimu, apa dia akan pergi? Aku pasti berbuat salah. Halo, panggil semuanya. Hentikan mencari ya. Dimas nikah 3 kali dan dapat gadis pintar dari keluarga Lingga. Dia sangat beruntung. Gadis biasa. Apa gunanya sekolah? Nikah dini itu lebih masuk akal. Benar. Melewati usia 25, kamu gak akan laku. Tentu. Buka pintunya, aku harus ke toilet. Dasar berisik, ada pot di sana kan? Jangan coba menipu. Sekalinya di sini kamu gak akan bisa keluar. Bibi, aku mohon. Aku dipaksa ke sini. Biarkan aku pergi. Apa kalian gak punya putri atau cucu? Kurasa semua buku itu merusakmu. Wajar bagi wanita untuk nikah. Lagi pula Dimas kasih mahar 100 juta. Kamu harus bersyukur. Apa hidupku benar-benar hancur? Nenek, aku gerah. Aku mau masuk pakai AC. Yohan, diamlah. Ada pengantin. Kamu gak boleh masuk, paham? Aku gak mau tahu. Aku akan masuk. Biarkan saja. Apa yang bisa dilakukan bocah? Yohan, cucuku. Sana masuklah. Hei, apa kamu mau main game? Iya. Aku punya coklat, mau nggak? Aku mau lagi. Aku cuma punya itu, tapi di rumahku banyak. Ambillah. Gini aja, aku akan telepon keluarga. Di rumahku nggak cuma coklat, ada robot, ada gadget yang lebih bagus untuk nonton kartun. Aku kasih padamu. Tapi jangan bilang nenekmu ya. Ini rahasia kita. Leo, tolong angkatlah. Lanjutkan. Pak Leo, angkatlah. Biarin. Kamu udah selesai? Ya, Han. Balikin HP-ku. Bisa jadi Sinta. Halo? Leo, tolong aku. Aku di... Yon, kamu ngapain? Anak ini pintar. Aku cuma kasih coklat. Ini cucuku. Dia itu anak terpintar di sini. Yohan, aku kasih banyak coklat besok ya. Baik. Ayo. Leo, apa kamu bisa menemukanku? Sinta? Halo? Sinta? Cari dia. Pakai koneksi yang kita punya. Cari Sinta dalam 1 jam. Sinta? Permisi. Apa kamu lihat dia? Enggak. Sinta? Permisi. Apa kamu lihat dia? Enggak. Apa kamu mencari gadis penjual daging? Orang tuanya juga mencarinya. Mereka bertengkar hebat. Apa kamu tahu dia di mana? Aku nggak tahu, tapi... Tapi apa? Aku dengar. Dia kembali ke desa untuk menikah. Ayo ke sana. Kita harus ramaikan kamar pengantin. Aku akan lihat apakah di sini benar-benar layak. Leo, apa sudah sampai? Menjauhlah. Lihatlah, dia malu-malu. Cantik. Seleramu bagus. Sangat cantik. Singkirin tanganmu. Wangi sekali. Bahkan umpatannya terdengar manis. Dimas, aku bilangin. Ini kekerasan. Kamu akan dipenjara. Aku melanggar hukum. Biar aku bilangin. Di desa ini, akulah hukumnya. Ayahmu menjualmu seharga 100 juta. Mulai hari ini, kamu milikku. Kak Dimas, jangan bertengkar. Apalagi dengan kakak ipar. Cepatlah bertindak ya. Benar. Waktunya pertunjukan.
Lepaskan aku. 1, 2, 3. Wanita sialan. Gadis kuliah cukup garang juga. Kak Dimas, orang kota berciuman waktu menikah. Oh iya, Kak Dimas, bukannya kakak ipar baru pulang dari kuliahnya di kota. Seenggaknya, hari ini kalian berdua harus kasih kami pertunjukan. Ayo! Lepas. Sialan, berani kamu dorong aku. Tolak kesempatan cuma buat terima kekalahan. Nggak tahu diri ya kamu. Aku habisin kamu di depan mereka semua. Jangan. Lepaskan aku. Berhenti! Berhenti! Leo, akhirnya kamu datang juga. Ma, aku terlambat. Siapa kamu ini berani selingkuh di depanku? Tutup mulutnya. Siapa kamu berani buat masalah di sini? Cari mati ya. Pak Leo, jangan lepaskan satu pun. Saya nggak tahu di mana sudah singgung Anda, Pak. Kamu nggak singgung aku, tapi istriku. Istri? Sinta, sejak kapan kamu menikah? Kenapa nggak bilang sama ayahmu? Kalau nggak hari ini, nggak bakal terjadi salah paham. Salah paham. Aku beneran meremehkan sikap nggak tahu malumu. Sinta, ayahmu dan aku cuma mau kamu punya rumah bagus. Kita nggak tahu di masa orang seperti itu. Berhenti acting kalian buat aku muak. Sayang, ayah memang salah. Tolong maafkan kami berdua. Demi aku, yang pernah memperlakukan kamu dengan baik. Waktu ibuku sakit, kamu dan wanita ini membuat ibuku gila. Aku masuk kuliah, kamu paksa aku berhenti dan bekerja bantu putra nggak bergunamu itu. Dan hari ini, demi 100 juta, kamu nikahkan aku sama pria kasar yang cerai 3 kali terus saja seperti ini. Apa kamu pantas jadi ayahku, ha? Kamu mau gimana? Lapor polisi, penculikan, penahanan ilegal. Aku bakal buat mereka membayar kelakuannya. Ada yang suruh kami. Ada yang suruh kami. Siapa yang suruh kalian? Namanya Sinta. Kenapa kamu di sini? Aku khawatir sekali sama Sinta. Waktu dengar kabar soal dia, aku langsung minta orang antar ke sini. Sinta, kamu gak apa-apa? Ada ya orang tua seperti kalian ini? Memaksa putri kalian hancur demi putra kalian. Bisa hidup dengan enak. Benar-benar gak punya hati. Kamu! Kalau aku jadi kamu, aku bakal mengaku. Kamu gak mau seret putramu ke masalah ini, kan? Kamu! Diam. Cepat katakan, siapa yang suruh kalian? Gak ada yang suruh. Ini semua ideku. Aku cuma benci kamu. Kamu dan ibumu yang mati sama-sama memakan. Aku yang buat kamu pingsan dan bawa kamu ke sini dan juga paksa kamu nikahi Dimas. Aku yang lakukan semuanya. Gak ada urusan sama ayahmu. Bahkan adikmu gak tahu. Kalau mau balas dendam sama aku aja. Kenapa masih diam aja? Cepat bawa mereka. Mulai hari ini aku gak akui kamu orang tua lagi. Mulai hari ini kamu sudah mati. Terima kasih sudah datang, Pak Leo. Maaf, Sinta. Sebaiknya aku nggak sembunyikan identitasku. Gak perlu minta maaf. Gimana pun juga aku cuma wanita yang mengejar uangmu, kan? Aku mengakui, awalnya aku memang waspada. Tapi aku beneran jatuh cinta sama kamu. Awalnya aku mau jujur sama kamu di hari ulang tahunmu. Tapi kamu tiba-tiba hilang. Gimana caranya supaya kamu mengerti? Karena kamu sudah tolong aku kasih kesempatan untuk lihat sikapmu nanti. Terima kasih, istriku. Nenek. Yang penting kamu pulang. Yang penting kamu pulang. Cepat langkahi baskom api. Buat singkirkan kesialan. Ayo, dengarkan nenek. Setelah kamu melangkah, semua bakal selalu aman dan tenang dari sekarang. Aman dan tenang? Sinta, kenapa kamu beruntung sekali sih? Bodoh, bisa-bisanya biarkan Sinta pulang hidup-hidup. Tinggal sedikit lagi. Kesucian Sinta bisa dirusak. Leo bertindak terlalu cepat. Kalau gitu pikirkan cara lain. Penculikan atau diracuni. Ada banyak cara buat habisi dia. Kamu gila. Iya, aku gila. Ini gak adil. Aku kehilangan kaki demi dia. Tapi dia masih gak cinta aku dan Sinta tukang daging itu. Kenapa dia lebih baik dari aku? Kalau Leo sampai tahu, kita berdua gak bakal selamat. Kalau gitu kita mati bersama. Siapa? Wanita tua, mau kemana kamu? Sepertinya kamu dengar semuanya. Kakimu sudah lama sembuh, kan? Kamu cuma pura-pura.
Kalau nggak pura-pura, gimana aku buat Leo rela merawatku? Aku mau dia merasa berhutang hidup seumur hidupnya. Gak bakal. Apa yang terjadi sama Sinta itu juga ulahmu kan? Dia nggak punya salah sama kamu. Kenapa kamu lukai dia? Nggak punya salah. Dia mencuri Leo dariku. Itu kesalahan terbesarnya. Kenapa dia beruntung sekali sampai kalian semua lindungi dia begini? Hati Sinta baik. Dari itu saja, kamu nggak sebanding sama dia. Kalau aku tahu aku bakal lebih kejam. Harusnya aku habisi saja dia. Dasar wanita jahat. Aku bakal kasih tahu Leo. Diam! Wanita tua, kamu pikir bakal ada kesempatan kasih tahu Leo? Karena kamu pernah baik sama aku pastikan kamu mati tanpa rasa sakit. Nenek! Nenek di mana? Sinta! Sinta? Seperti dengar nenek panggil aku. Di mana? Di sana. Tutup mulutnya. Ah! Nenek! 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 Kenapa nenek bisa ke sana sendirian dan tiba-tiba jatuh? CCTV di area kita temukan nenek sudah lama rusak. Dokter, gimana nenekku? Setelah pasien jatuh, kepalanya terbentur tanah duluan. Benturannya cukup keras. Ada kemungkinan dia koma. Beneran koma ternyata. Wanita tua ini beneran koma. Kamu beruntung. Tenang saja. Berbaringlah dengan tenang. Dan jangan pernah bangun. Sari, kamu bilang apa sama nenek? Aku cuma berdoa nenek cepat bangun. Kenapa balik lagi? Aku mau ambil rekam medis. Terima kasih sudah bantu jaga nenek. Gak masalah. Biar aku bantu jaga nenek hari ini. Leo, tangan nenek bergerak. Aku panggil dokter. Wanita tua, jangan coba-coba bangun. Nenek harus bangun, Nek. Benda apa di tangan nenek? Benda apa di tangan nenek? Nenek pegang kancing di tangannya. Sari, mungkin ini petunjuk yang nenek tinggalkan. Mungkin ini kancing dari orang yang lukai nenek. Kamu ada benarnya, tapi cuma satu kancing. Gak bisa buktikan apa-apa. Betul. Mungkin nenek gak sengaja ambil dari mana. Buat sementara sembunyikan dari Leo. Kita gak mau dia khawatir. Kamu benar. Mungkin aku cuma terlalu banyak berpikir. Permisi, keluarga keluar dulu. Oke. Dokter, gimana kondisi nenekku? Pasien masih nggak sadar. Mana mungkin, tangannya bergerak, aku melihatnya sendiri. Sinta, jangan panik. Itu cuma gerakan otot. Wanita tua itu gak bisa kumat tanpa buat masalah. Dia bahkan cabut satu kancing bajuku. Kamu sudah buang bajunya. Satu kancing nggak bisa jadi bukti. Lagian, kamu sudah tipu wanita itu, kan? Gak perlu khawatirkan Sinta. Tapi kalau Leo tahu, dia pasti bisa melacaknya kalau itu aku. Apa rencananya? Menghilang bersama kancing itu. Pria tuamu sudah koma bertahun-tahun. Kenapa dia bisa tiba-tiba sadar? Ini karena Master Bertrand. Sinta, dari ucapan mereka, sepertinya Master Bertrand itu cukup hebat. Apa kamu mau minta bantuannya? Permisi, siapa Master Bertrand itu? Nona, saya nggak bisa bilang. Nenekku sudah koma beberapa hari. Kumohon. Cuma beberapa kalimat bisa dapat uang sebanyak ini. Ingat, tutup mulut kalian. Master Bertrand? Master Bertrand? Master Bertrand? Aku Sinta Lingga. Kok kamu? Sari, kamu mau apa? Ini aku Sinta. Ini bukan hari April, Mop. Lepaskan aku. Kakimu? Reaksimu persis seperti wanita tua itu. Apa maksudmu? Apa kecelakaan ini itu ulahmu? Malam ini, kalau kamu terlambat 1 menit,
Wanita tua itu pasti sudah terbaring di peti. Kamu yang lukai nenek. Kenapa? Nenek sudah baik pada kamu. Gak seharusnya dia tahu rahasiaku. Dia dengar soal perbuatanku sama kamu. Oh iya. Penculikan dan pernikahanmu itu, akulah yang bayar ayahmu buat melakukannya. Sayang sekali, Leo menemukanmu dengan cepat sekali. Kalau enggak, kesucianmu pasti sudah rusak. Dan kamu bakal tinggal di desa kumuh itu. Kenapa? Aku nggak pernah apa-apakan kamu. Diam! Apa kamu tahu? Demi menikahi Leo, aku korbankan kakiku. Aku nyaris gak bisa berdiri. Dan kamu mencurinya dariku. Jadi, aku harus hancurkan kamu. Kamu bertaruh dengan nyawamu sendiri. Kamu monster. Jangan lihat aku begitu. Aku cuma ngejar apa yang aku mau. Apa salahnya? Katakan, di mana kamu sembunyikan kancingnya? Cepat serahkan. Dan kamu bisa mati dengan harga diri. Kamu nggak ngerasa semua ini terlalu mulus? Apa maksudmu? Maksudnya, waktumu sudah habis. Leo, kenapa kamu di sini? Ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Biar aku jelaskan. Apalagi yang harus dijelaskan? Kamera kecil ini sudah jelas merekam semua kejahatanmu. Sinta, kamu menjebakku. Kamu nggak beneran berpikir aku sebodoh itu buat masuk perangkapmu, kan? Jadi, kalian berdua yang merencanakan ini. Kenapa? Apa yang buat kalian curiga? Lebih tepatnya, kami nggak pernah percaya kamu. Dimulai waktu kami temukan kancing itu. Aku pernah lihat kancing itu di bajumu. Jadi aku putuskan buat ikut bermain. Benda apa di tangan nenek? Nenek pegang kancing di tangannya. Sinta, dari ucapan mereka sepertinya Master Bertrand itu cukup hebat. Apa kamu minta bantuannya? Jangan takut, aku dan pengawal ada di luar. Aku nggak takut. Aku biasa pegang pisau pemotong daging. Kejadian cuma begini sudah biasa. Selama bisa buat kebenaran buat nenek. Dan membuat pelaku membayarnya. Kamu bohongi aku. Kalian bohongi aku. Leo, aku tanya buat terakhir kalinya. Apa nggak pernah ada sedikit pun perasaanmu buatku? Enggak. Sejak kamu pasukan kelumpuhanmu buat mengikat aku, harusnya kamu sudah tahu jawabannya. Ini semua salahmu. Sejak kamu muncul, semuanya berubah. Kamu mencuri semua yang harusnya milikku. Aku nggak bisa terima. Kalian semua harus ikut mati. Baru-baru ini, pelaku utama di kasus kebakaran, Nona Sally, bersaksi di pengadilan atas kejahatan sengaja melukai seorang wanita tua tanpa alasan. Kalau kamu nggak korbankan diri, kita pasti bisa keluar tanpa luka. Sekarang, lihat kamu. Aku cuma mencoba selamatkan kamu. Aku wanita yang bisa bawa setengah sapi. Apa perlu perlindunganmu? Sekarang lihat kamu, tertahan di rumah sakit begini. Ini. Sudah lama aku mau ambil waktu istirahat dari semua kerjaan kantor. Bukannya bagus, aku jadi bisa sama nenek. Dan istriku setiap harinya. Kenapa? Jimmy, masalah sama ini? Enggak. Mana mungkin, saya suka kerja. Baguslah kalau gitu. Biar kulihat apa menu hari ini. Ada apa sayang? Biasanya kamu suka sapi kecap kan? Sepertinya aku telat. Telat apa? Maksudnya kita punya satu. Punya apa? Bodoh, kamu bakal jadi ayah. Nenek. Tata, bukannya ini sedikit berlebihan? Bocah nakal, kalau aku nggak berlebihan, bakal ada orang lain yang culik mamamu. Aku ambil cemilan, kita nonton bersama, oke? Oke. Sinta, lagi apa? Akhir minggu ini sibuk. Mau gak berkunjung ke kampus? Dia cuma teman sekelas mama.
Papa ini nggak percaya sama diri sendiri deh. Bocah, kamu ini tahu apa? Ini jiwa pesaing seorang pria. Target ditemukan. Siapkan pertahanannya. Siap, Bos. Diterima. Sana. Mama. Hei sayang. Suamiku, kenapa kalian di sini? Bukannya kamu bilang ada rapat siang ini ya? Papa bilang nggak ada yang lebih penting selain jemput Mama kerja di dunia ini. Ada yang cemburu ya? Ini teman kuliahku, James. Aku teman sekelas Sinta dulu. Halo. Aku Leo, suami Sinta. Kebetulan ketemu di sini. Ayo makan bersama-sama. Kita bisa pergi ke tempat dulu waktu kuliah yang jual makanan kesukaanmu. Gimana? Gak perlu, Paman. Restoran di luar gak bersih. Kita punya koki bintang 5 di rumah. Mama bisa makan apapun yang dia mau. Kalau gitu aku pergi dulu. Oh iya, nanti kalau terlalu malam jangan kirim aku pesan yang bukan kerjaan. Waktu soreku buat suami dan anakku. Ayo pulang.